Podcast titik 2, Just Talk and Listen. Ayo guys, selamat datang di podcast kami, Podcast titik 2 Just Talk and Listen. bersama gua Black dan rekan gua Raldo. Ya sekarang kita bakal tanya-tanya, kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu tiktokers dong. TikTokers, influencer berarti nih? Influencer, followersnya gede. Terus kalau misalnya lu tanya ke orang kayak, lu kenal nih orang nggak? Pasti kenal. Karena kalau nggak salah punya kelompok katanya. Kelompok apaan, Black? Kelompok 8. Langsung kita sambut Slimmy Heroin Eke Rafe. Prank dong. Salah. Gimana nih? Andara ama nih Andara? Salah dong, Raffi Ahmad. Oh, Raffi Ahmad. kirain. Beda dong. Kirain kan. Gimana Vi? Apa kabar lu? Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Raffi. Di sini saya adalah host dari apa tadi? Salah. Gua hostnya. Gua hostnya. Iya, Emang rada gini ya. Iya nih. Gimana nih, Vi? Lo kegiatan belakangan ini Apa? Gimana nih? sibuk sih kayaknya. sangat baik dan hektik ya. Hektik, Bro. Hektik karena mungkin belakangan ini gue lagi UAS juga kan. Jadi emang ya gak satu sisi gue ngampus, satu sisi gue itu Apa ya menjalani hidup. Dengar lo juga anak film kan? Ya, Iya sih, anak film memang. Ya, terus kalau misalnya ngobrol-ngobrol tentang TikTok lu gimana nih TikTok lu? TikTok gimana nih? TikTok apa nih? Ya TikTok lu gimana? Maksudnya kayak masih samakah dengan yang dulu? Lu kan ibaratnya dulu up banget kan? Iya. Gue gimana ya? Gue gak tahu sih kalau gue dicap sebagai tiktoker atau apa gitu. Gue gak ngerasa sebagai tiktoker. Kayak gue main tiktok 2000 berapa ya? 2020. Awalnya tuh emang iseng-iseng aja. Kayak bener-bener iseng gitu. Terus kayak naik kan. Yang video pertama gue yang naik tuh yang waktu gue kan punya kucing dulu. Iya, Awan. iya tau gue. Nah, Naik tuh berapa M ya? Kayak 9M kalau nggak salah. 9M, Bro. Terus dari situ mulai nama gue mulai nama Iya, nama ya dong. Pengilauan. Pokoknya gue udah mulai apa ya, naik lah, pokoknya naik. Lama kelamaan personal branding gue juga berubah. Gue lebih kayak ke persona gue, bukan persona kucing. Awalnya kan kucing ya. Oh, iya. Gue yang terkenal. Bener. Terus udah deh. Dari Berarti situ, dan secara tidak langsung nggak sengaja lah ya? Nggak sengaja lah. gak sengaja Nggak sih, sengaja. gak sengaja dan emang gabut aja gitu. Nah terus gue mau nanya sama lu kan ada 2 akun TikTok lah ya bisa dibilang. Satu akun TikToknya kalau kata orang-orang yang waras, satu lagi nggak waras. Itu lu dapet persona itu dari mana sih? Sebenarnya yang akun utama gue yang pertama naik itu kan yang pertama kan, Iya. karena kucing itu. Terus yang kedua itu yang second, yang second itu tuh untuk spam akun gue kayak gue kalau mau ngevideo atau gabut ya video aja, upload. Nah, terus kenapa second itu bisa terbuat, si akun yang gak waras ini bisa terbuat tuh gara-gara gue main Discord. Masa-masa Covid kan, Discord. Terus ada di salah satu server gitu, ada si Alam, Akil, kayak gitu-gitu. That's why kayak pertama kali ketemu mereka juga dari situ kan. Dan apa ya? Kayak muncul aja internal jokes di situ, kayak gitu-gitu dibawa ke TikTok. Terus orang-orang TikTok pada suka. Hype-nya di situ, Bi. Hype-nya di situ. Gue juga bingung algoritma TikTok kok gini banget ya. Kayak orang random aja bisa FYP kan. Tapi lo kalau misalnya bikin TikTok, lo tahu nggak ada algoritmanya gitu. Jadi kayak lo harus post di jam berapa atau emang karena konten lo aja yang bikin dia hype. Jujur gue nggak peduli sama sekali. Cuma gue Emang? nggak mikirin sih kayak algoritma yang kayak gitu. Kayak yaudah post aja. Oh, di TikTok kan soalnya nih algoritma lo harus post jam segini. Iya, biasanya FYP. Oke. Sekarang kita lanjut aja. Gue mau nanya hal atau ada orang nggak yang mempengaruhi lu dari awal lu karir TikTok? Ada nggak sih kayak hal atau orang mungkin yang bikin lu kayak wah, gua nih gitu. Raffi nih. Jawab Oke. saya. Orang atau hal yang mempengaruhi lu di dalam dunia TikTok ini? Ada nggak? Orang Atau misalnya kayak, Vi buat TikTok lah lo kayaknya antik banget nih kalau misalnya TikTok pecah deh. Apa sih yang bikin lu tergerak gitu loh? apa ya? Enggak sih, paling kayak dari Discord itu. Ya soalnya kan kita banyak ngobrol waktu dulu tuh kan. Discord terus kayak kita tuh kayak ibaratnya bikin lomba video paling absurd, paling lucu kayak gitu, kayak paling aneh. Lu bisa bikin paling aneh enggak? Nah. Oh, gue bikin aneh. Itu pokoknya. Tapi kelompok 8 tuh
hitungannya baru ya atau Kelompok 8 itu sebenarnya udah kenal dari lama sih. Kan awal sebelum kelompok 8 ada NPA kan. Iya, Itu gua tahu. isinya tuh gua, Alam sama Akil. Nah, inisiasi dari NPA ini sebenarnya gue disuruh sama si Delvin. Tau gak si Delvin? Oh iya. Yang itu. Lu itu lucu banget sih, Bro. Apa? Dia meragain si Delvin kayak lagunya apa sih? Soundnya apa sih? Oh, Coba deh, boleh ditunjukin lagi dong. Ini di close up langsung, Bi. Muka lu langsung di kampus gue. Jangan dong. Nah terus kalau misalkan nama podcastnya apaan yang NMPA itu, gue mau nanya kenapa bisa bubar sih? Atau memang gimana? Gitu. Gimana? Kayaknya NPA tuh apa ya? NPA dibilang bubar enggak, dibilang enggak bubar juga enggak. Enggak tahu, bingung aja. Soalnya hiatus juga enggak, temenan juga enggak. Iya, temenan gitu masih. Tapi pernah sih gimmick bubar, gimmick aja. Gimmick aja. Bagus. Lucu-lucuan aja. Berarti gimmick gitu ya, tapi wah, penonton-penonton lu kayak, ini bubar men. Iya kan? Ini bubar. Karena men. dia note di YouTube juga kan. Serius, ini serius. Tapi nggak tahu kenapa ya. Nggak tahu kita jahat, nggak tahu kayak gimana. Cuman apa ya? Bubar gak bubar juga kayak menurut gua NPA tuh unik aja gitu, kayak punya legacy sendiri kan. Siapa coba yang buat podcast di Zoom, mungkin orang lain ada mungkin ya. Cuman kayak yang absurd, yang topiknya juga nggak beraturan gitu, kayak ngomongin soal rambut, ngomongin apalah yang kayak gitu-gitu. Random pokoknya. Itu asli sih. Jadi orang-orang nganggep kelompok 8 tuh, wah ini anak-anak antik-antik banget nih. Iya, kocak. Parah, apalagi Raffi, Bro. Gua bukan peres ya. Peres lu. Peres lu anjir. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ya bisa dibilang terakhir di segmen ini ya. Gimana sih lu ngembangin keterampilan konten lu di awal karir lu sebagai TikTokers lah, tanda kutip? Kalau dia apa ya? Gue tuh ada 2 segmen kan. Yang pertama tuh segmen yang main act gue. Yes. Main act gue tuh yang bukan serius sih, lebih ke apa ya? Kontennya tuh lebih ada gitu, konten gitu. Kalau yang second kan lebih ke random konten aja, spam konten gitu. Kalau yang gue cara nge-maintainnya tuh, apalagi kalau gue sibuk kuliah juga kan lumayan susah ya manage waktu segala macamnya. Jujur gue nggak terlalu pressure banget sih ngebuatnya, karena pada dasarnya gue suka ngebuat video. Jadi yaudah gue buat apa yang gue suka gitu loh di main act gue. Soalnya kan di beberapa konten di main account gue tuh ada yang tentang visual storyteller, ada yang tentang makan, gue makan aja, terus kayak ada gue outfit segala macam. Itu ya karena gue suka gitu. Apalagi yang tentang berbau film. Bener. Apa ya? Gue suka aja sih curhat melalui video aja. Karena emang kayaknya itu basic lo banget lah. Nah, kinda lah. That's why lo milih perfilman tuh di kampus. Iya. Tapi emang sebenarnya kalau misalkan boleh gua tahu atau mungkin kita tahu ya teman-teman, lu tuh memang dari awal sudah ada basic di bagian perfilman atau mungkin kamera-kameraan atau gimana, Bi? Jujur cerita awalnya waktu gua SMP sih kelas 8 ya. Gua tuh dibeliin kamera pertama kali karena gua minta kan ke bonyok gua, ke bokap nyokap gua kayak nih pengen kamera dong, karena gue belakangan sebelumnya emang suka nonton film, terus kayak gue nonton Agung Hapsa, Candalia zaman itu ya, sinematik, terus kayak wah gue pengen nih ngebuat segala macam, belajar dari situ makin suka, terus SMA gue masuk ke SMK multimedia, makin dalam lagi, habis itu kayak kuliahnya masuk film gitu. Dan sampai sekarang gue masih belajar sih tentang itu. Iya sih. Lu semester berapa sih sekarang? Terus angkatan kayak sama kalian semua. Oh, semester 3 berarti ya? Masih panjang lu perjuangan. Kita seangkatan. Oke, mungkin kayaknya topik untuk segmen ini kita selesai. Kita akan lanjut di segmen 2. Halo guys, balik lagi bersama podcast Titik 2. Just talk and listen. Minum dulu, minum. Udah loh. Oh ya, dan podcast ini juga supported by Mental Vacation
Kalian kalau misalkan pengen ngopi-ngopi atau apa-apa bisa langsung ke Metal Vacation di Jalan Perintis nomor 92. Oke, masih sama Raffi nih. Tapi by the way, enak kan? Emang enak. Apa itu apa? Seger. Wah. Seger banget. Tapi gue penasaran banget. Bokap nyokap lo tahu lo bikin konten? Tahu dan gua sedikit malu. Apalagi kalau konten yang gak jelas. Itu reaksi bonyok lu gimana tuh awal-awal misalnya kayak ini Punya karakter baru ternyata. karakter baru. Kayak maksudnya gue jujur di rumah tuh pendiam banget kan. Oh. Kayak bener-bener pendiam, kayak ya cuek lah gimana lah, kayak gengsi. Berarti kepribadian lu di rumah sama di TikTok tuh Beda banget. Terus kalau misalkan kayak kumpul keluarga acara misalnya lebaran, orang-orang tahu kayak wah, Kakak Raffi bikin TikTok. Ah itu gue canggung. Lu nanggepinnya gimana? Apa ya? Tergantung mood sih. Kadang gue kayak oh yaudah gue periang gitu. Oh iya kamu tahu yang ini kayak gitu-gitu. Kadang juga kalau emang gue lagi canggung gitu, ya kayak gitu. Atau tergantung mood gue. Bisa dimakan? Oh boleh. balik lagi Mental Vacation the best ya. Lu makan juga dong? Ya karena gue juga memang kalau misalkan sehari nggak ngopi di Mental Vacation nggak bisa tidur gue. Gitu bro. Gimana sih? Roti. Jarang bro. Iya benar. Roti macan. Roti macan. Dikit Mumpung nggak 3 kalau 3 jadi trio macan tuh. Aduh. Oke. Boy Mujahid boleh kan ya? Gua pay ya dong. Gue hafal notnya loh. Apaan tuh? Do re mi mi fa Suka duka lo jadi TikToker ada nggak nih selama dari perjalanan lo di masa kejayaan 2021 sampai 2023? Suka dukanya mungkin gimana cara gua nge-maintain brandingan gua sih, sama kadang kan ada fase dimana kayak gue kayak udah lagi capek nih. Iya, benar, konten benar, segala benar. macam, gue kayak mau enjoy my private life gitu. Kadang juga kayak gitu. Gue sih gitu doang sih sebenarnya suka dukanya. Kalau sukanya mungkin apa ya, gue senang aja ngebuatnya, apalagi kalau emang responnya juga pada baik, Bagus, kan pada bagus iya. gitu kan. Wah seru nih, gue makin semangat nih ngebuatnya. Jujur gue dulu kayak ngedengar konten creator, youtuber yang kayak ayo guys subscribe atau like, itu ngebuat kita semangat untuk ngebuat lagi loh. Gue jujur kayak dulu emang iya ternyata kerasa di gue juga, oh iya ternyata emang apa namanya, efek angka tuh bener kan. Kenapa ya nominal angka kayak gitu. Tapi semuanya lo kerjain sendiri, Pi. Misalnya kayak dari gue bikin konten ini nih, terus habis itu mungkin lo ada skrip lo kerjain sendiri juga. Semuanya sendiri, nggak ada tim gitu? Nggak ada ya? Kalau gue ada tim, gue bisa jadi e-band. Iya. Nanti malah jadi sekarang ini 10 juta pun. Tapi kalau misalkan tentang kayak kan tadi lu bilang komen-komenan tuh bikin lu nge-hype buat nge-konten lagi kan. Coba kalau ngeliat dari akun second lu nih, komen-komenan kan kagak jelas semua ya. Misalkan paling gak bisa kalau soal tokek terbang gitu kan, kayak itu gimana sih maksudnya lu? Gue gak ngerti juga kayak mereka kenapa gitu. Awal komenan itu tuh dari mana? Gue juga gak ngerti aja. Kayak kadang nih, gue lagi bikin konten yang gue lagi nggak bercanda amat. Di komenannya kayak gitu dibecandain. Nih kenapa ya kayak gini ya komenannya ya, kenapa bercanda padahal gue enggak. Lagi gitu, serius kan? Lagi serius. Gitu. Makanya emang aneh juga ya. Emang aneh bro. Emang orang-orang netizen tuh. Dan ternyata satu template teman-teman, karena kalau misalkan lu kayak cek TikToknya Akil, TikToknya Alam, TikToknya Raffi juga kan, pasti komen-komennya sama semua. Bener. Semua kayak gitu-gitu kayak aku nggak apa-apa gitu. Kamu gimana? Kayak apa sih aja nggak jelas banget kan? Biasanya mereka juga ngumpul kan. Iya, Mereka jadinya kan jadi satu. Tapi selain jadi influencer gitu. TikToker, lu ada kesibukan lain nggak? Kayak bisnis atau mungkin selain TikTok gitu? Gue pernah ngebuat clothing brand. Have fun project aja sih, passion project gitu kan. British London namanya. Boleh. Sampai sekarang masih nih? Sampai sekarang hiatus. Ada rencana balik lagi kapan Gavi? Apa gimana? Ada rencana balik kan? Gue rencananya ada sih, gue desain baru, cuman belum tahu sih bakal dijualnya kapan. Saya kan butuh modal juga ya. Modal butuh waktu, butuh effort. Bener. Soalnya emang gue totally ngurus sendiri juga. Bener.
desain, promo, segala macam. Iya sih. Ya bisa nanti dicantumin apa Vin namanya nanti dicantumin di Itu sini. benar. Ya di sini di ya, Tapi gue mikirnya kirain Di sini. ya di sini, Bro. Mampus editor lo nanti. Nah lo. Lagi Vi. Gimana mau progresnya? Lari lo. Kapan kelarnya sih bang? Udahlah. Tapi gue mikir malah brand lu Mortals. Mortals tuh alam. Salah lapak lu. Emang gede dia. Emang iya sih. Dia fokusnya di situ waktu dulu. Sekarang ke sini. Lu juga ngebantuin tuh dia bikin atau dia juga totally Enggak sih. Enggak ya? Gue cuma ngeliat aja dia kayak ngerintis banget kayak dari awal dia ngedesain pakai Canva jelek banget. pakai Canva serius pakai Canva. Canva dia. Tapi Tuh teman-teman buat lo yang mau berkreasi lihat nih. Influencer sekarang naik namanya padahal cuma pakai Canva, Bro. Ngapain sih? Lu ngapain sih kayak gitu? Kita pengen aja inklusif. Minum Iya. ya. Ya boleh minum dulu. Emang minum lah. Ya boleh. Kalau gue tadi udah selesai minum sih. Bandung lagi edan. Nah, by the way nih, Vi, gue mau nanya nih tentang kesibukan lu. Lu kan kuliah juga kan? Terus dengan konten lu yang kayak keluar kota gitu, apakah ngeganggu kehidupan kuliah lu nggak? Ada namanya kata bolos. Waduh. Enggak ada yang bercanda. Serius? Kayaknya beberapa aja yang bolos. Tapi ada juga yang kayak apa ya? Mungkin kayak di 1 minggu kan kuliah nggak full kan ya. Betul. Ada kayak 3 hari libur atau apa. Gue pakai biasanya gitu. Atau kayak biasanya kayak gue misal ke Jakarta berangkat Kamis. Jumat Sabtunya kan Jumatnya gue libur nih kelas. Ya udah Kamis Jumat Sabtu Minggu. Seninnya pulang. Minggunya pulang. Seninnya ngampus. Gitu. Lumayan juga ya. Tapi kalau misalkan kayak ada nggak sih misalkan mungkin di salah satu mata kuliahnya lu bolos terus nih. Sampai kayak dosen lu notice terus kayak dimarahin kayak kamu tuh mentang-mentang udah gede namanya pelajar mata kuliah ibu gak masuk terus gini. Iya nih, dosen ada yang tahu lu nggak? Iya. Saya bikin konten. Ada, cuman mereka lebih ke observer aja, nggak langsung kayak ngomong. Kecuali kalau emang gue bikin konten yang mereka suka, mereka kayak bilang, misalnya kayak konten film, konten film storytelling kayak gitu. Mereka kayak, ih video kamu yang itu bagus tuh, bikin lagi dong ya, kayak gitu. Iya mas, kayak gitu. Dilakuin gak sama lu? Apa? Dilakuin gak sama lu? Apanya dilakuin? Ya kalau misalnya kayak bikin lagi dong, dilakuin gak sama lu? Karena gue bikin konten karena gue mau, bukan Iya. Iya. Lagi nggak dibayar Kalau juga dipaksa ya. kan makin apaan sih nih? Gak ada ininya juga ya? Bener. Buat apa ya? Tadi balik lagi ke pertanyaan gue, ada nggak kayak dosen lu atau misalkan siapa kayak marah gitu kayak karena lu sering cabut-cabutan marahin gitu? Jujur kayak di kampus gue, untungnya gue punya dosen yang apa ya, nggak terlalu peduli terhadap personal life ya. Kayak ya udah gitu. Kalau emang gue masalah absen atau bolos segala macem ya, ya nggak terlalu dipusingin gitu karena itu adalah tanggung jawab gue. Ya nggak sih? Betul. Bener. Kalau sebagai dosen ya cuma bisa ngingetin kan, cuman kayak dosen gue untungnya kayak nggak terlalu peduli dan gue pun juga apa ya, paham boundariesnya lah, batasannya kayak gimana gitu. Kalau emang gue bolos 80 kali ya gue dewa aja gitu. Kalau gitu mah ya kan. Iya benar. Berarti selama lo bikin konten ngaruh nggak sih nih? Misalkan lo kuliah perfilman ya. Jadi ilmu-ilmu yang di perfilman lo terapin juga di konten lo atau lo belajar dari luar malah? Ngaruh banget sih, tapi gue kan apa ya, fakultasnya tuh di bawah naungan pendidikannya, masih pendidikan kan. Nama kampusnya aja kan Pendidikan Indonesia kan. betul. Masih pendidikan basicnya. Terus gue belajar banyak teori tentang film, terus semiotika segala macem. Itu kayak ngebuat yang awalnya gue nggak tahu jadi tahu aja gitu. Dan apa ya, seru sih kuliah film, nonton film, ngekaji. Bener sih. Terus kan dari film tuh kayak banyak banget ya pelajaran hidupnya, pelajaran karakternya, segala macam lo bisa dipelajarin. Even dengan cara karakternya makan itu juga bisa dipelajarin kan. Bener. Iya nggak sih? Seru sih kalau ngeliat anak-anak seni kayak misalnya Vincent Rompis gitu-gitu. Bahkan juga anak-anak seni kan. Saik banget ya, saik banget. Wah. Saik. Jadi ya klasik gini bro. Udah kayak motor ya. Udah kayak motor. Vespa klasik. Buset. Tapi klasik. Enggak, tapi cocok sih kalau misalnya klasik. Cocok. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kan. Tantangan terbesar lu selama jadi TikToker atau influencer apa sih? Kayak ada hambatan kah atau gimana? Atau selama ini kayak lu aman-aman aja? Jujur gue aman-aman aja sih. Gak ada tantangan yang menurut gue susah. Alhamdulillahnya gitu ya. Oke. Tapi kayak dengan
Ibaratnya kalau bisa dibilang sekarang mungkin traffic lu masih gede apa udah turun? Jujur, gue malah gak pentingin soal traffic sih. Kayak balik lagi gue kayak ngebuat apa yang gue suka. Bener. Kayak gue pernah di fase dimana gue tuh kayak mentingin angka banget nih. Aduh, gue pengen buat ini tapi kalau nggak viral kayak gimana ya? Nggak viral gimana ya? Akhirnya nggak viral terus kayak gue bete terus kayak gue pengen buat lagi tapi pressure karena ada apa sih namanya? Ekspektasi lu angka, yang iya, ada angka yang gue pikirin terus menerus. Jadinya kayak nggak organik aja gitu konten yang gue buat. Malah jadi beda aja tujuannya. Tujuan membuat konten tuh bukan untuk apa ya? Karena gue suka tapi karena gue pengen fame-nya, pengen angkanya gitu. Kayak gitu sih. Cuman kalau misalkan kayak apa ya? Kalau misalkan lu bikin kayak gitu kan kita nggak ambil munafik lah. Mungkin lu suka popularitas mungkin kan. Tapi lu nganggapnya gimana kayak misalkan bisa dibilang kan sekarang lu nggak mentingin traffic. Tapi dengan kepopularitasan lu gimana? Ya udah sih. Let it flow aja kali ya, let it flow aja. Bener. Karena gue ngambil pusing anjir. Kalau emang traffic gue lagi turun nih misalnya kayak aduh video gue lagi gak rame. Ya udah karena apa ya? Karena pasti ada fasenya kan. Misal kayak ada orang yang baru yang ngebuat yang fresh content. Oh ya mungkin orang-orang lagi suka yang ini nih. Ya udah. Pasti akan ada masanya. Ngomongin konten nih, Vi. Awal-awal banget nih. Lu pakai device apa nih? Kira-kira kayak kalau misalnya konten atau HP doang atau lu langsung kayak proper banget gua harus ada ini. Kalau kalau gua ngebuat konten tentang film, gua pasti pakai kamera, tripod, lighting, mikrofon, udah aja tiga itu. Iya benar. Ya gitu. Kalau yang konten-konten yang ringan, ya gua pakai HP aja. HP ini. Oh seriusan? Serius ya. Kayak gitu. Tapi gue mau nanya untuk mungkin buat ke teman-teman juga kali ya, mungkin kalau pengen yang penasaran untuk konten lu yang di Instagram yang makan-makan atau di IG itu di TikTok tuh apa tuh awal lu bisa pengen kayak gitu tuh apa? Maksudnya apa motivasi lu membuat itu? Makan di videoin gitu. Jatuhnya kayak daily journal aja sih, kayak ya udah gue pengen makan direkam di post gitu kayak ya orang-orang tahu live update gue dari situ kan bisa aja kan gue makan sambil ngoceh segala macem dan gue juga kenyang. Nah benar. Dan gue bisa jadi gue tuh ngebuat konten itu bisa jadi mancing food produk kan. Benar. Gitu. Oh ya ngomong-ngomongin tentang tadi kan lu ngomong mancing food produk, lu udah ada endorse belum? Bener. Itu berapa kan? Jangan Itu ada sih beberapa dari situ. Oh range-nya deh. Range apa nih? Range harga 2.000. 2 triliun sih. Amin. Itu per satu video. Cukup lah buat bayar parkir. Iya sih. Bener juga sih. Benar. Ya enggak apa mungkin karena sensitif Pak kalau masalah uang. Bener, kalau duit kan iya gimana juga. Cuman untuk so far selama ini aman berarti endorsean. Aman insyaallah. Terakhir apa? Terakhir apa ya? Dulu Pak. Baju. Iya. Clothing brand lokal apa gimana? Iya. Iya. Lokal sih. Oke lah teman-teman. Ntar kita lanjut lagi di segmen 3. Hey yo guys, welcome back lagi bersama kita di segmen 3. Masih bersama podcast titik 2 Just Talk and Listen. Di segmen 3 sekarang ada This or That. Raffi harus jawab pertanyaan-pertanyaan yang kita udah sediain. Langsung aja. Check this out. Oke Vi, langsung aja this or that-nya. Pertanyaan pertama, TikTok or Instagram? TikTok. Alasannya? Universal. Hilang TikTok or hilang Instagram? Aku gak dijawab. Kayaknya hilang TikTok deh. Alasannya? Gampang naiknya. Bubur diaduk or bubur gak diaduk? Bubur digidau. Awal-awal. Followers atau like? Hah? Followers atau like? Like. Like, oke. Bandung atau Jakarta? Bandung. Alasannya? Dingin. Akil atau alam? Aduh. Kill. Alam atau delfin? Delvin. Akil atau delfin?
Ini mau jokin ya, Bu? Keluar ya? Enggak, lanjut aja. Apa tadi? Akil atau Delvin? Susah lagi. Akil? Kelompok 8 atau nama podcastnya apaan? Aduh, nama podcastnya apa? Alasannya? Lebih passion aja. Oke. Pasangan atau karir? Apa? Pasangan atau karir? Karir deh untuk sekarang. Alasannya? Kayak dulu baru punya pasangan. Buset. Oke. Jangan lupa minum mental vacation. Mas, gratis mas. Mas. Kamera DSLR atau kamera analog? Wah, kayaknya analog sih, lebih organik aja. Oke. Nice. Oke, last question. Ini lu bisa jawab panjang. Kalau lu tidak di posisi sekarang, lu akan menjadi apa? Gue minta jawaban dari Tegar ya. Oh, kalau friend. Bisa kan? Boleh, nggak apa-apa kalau friend. Di loudspeaker kalau bisa. Ini pertanyaan terakhir nih. Jadi pertanyaan terakhir. Tegar ya, rekam dulu. Kita lihat kalau emang Tegar itu teman sejati atau bukan, yang angkat telepon atau enggak. Ya. Waduh, angkat nih, perpecahan. Oh enggak nih. Babi. Angkat. Woi. Halo. Halo. Gar. Lagi sekali lagi. Ya. Gar. Saya hai dulu kamera. Semua halo. Halo. Gar, gue jadi kan disuruh main Disordered nih ya. Disuruh main Disordered nih ya. Di sini disuruh main Disordered nih ya. udah dong. Lu nyelek. Hei. Halo. Oke. Apa sih tadi pertanyaannya? Maaf. Iya. Kalau lu tidak di posisi sekarang, lu akan jadi apa? Kalau lu nggak di posisi sekarang, nih ya, lu nggak di posisi sekarang. Ini tapi buat gua, menurut lu, gua jadi apa? Lu kan sekarang Homeless. Office boy. Kiper, gue Marcus Harrison. Apa sih? Dadah, makasih ya Tegar. Terima kasih. Dadah. Nah, gue akan jadi kiper. Nah. Oke. Sip. Oke guys, mungkin segitu aja perbincangan kita sama Raffi hari ini. Terima kasih buat Terima kasih. Thank you. Tidak diulang. Salah. Ya. Oke, bakal nanti ketemu sama kita lagi di podcast titik 2 Stop and listen. bersama gue Black dan teman gue Raldo. dan playstar kita Raffi. Oke teman-teman podcast titik 2, we are signing out. Bye bye. Bye.